Halo semua, kembali lagi di podcast Tren STFI. Untuk podcast Tren hari ini, kita akan mengundang dosen STFI yang sudah hadir bersama kita di sini di podcast Tren. Langsung saja dengan Bapak siapa? Halo teman-teman podcast Tren, nama saya Seno Aulia Ardiansyah. Kebetulan di sini saya sebagai dosen tetap di STFI dan juga sebagai ketua kelompok keilmuan farmakologi. Oke. Boleh tahu Pak, kalau di STFI dari tahun berapa Pak ya? Oke, kalau di STFI sendiri saya mulai gabung join itu di tahun 2014 akhir. 2014. Berarti kan sekarang 2020 udah mau menginjak sekitar 5 tahunan lebih. Wah, gitu ya. Iya. Sudah lama sekali Pak ya? Ya alhamdulillah sudah lama sekali. Kayaknya ini paling lama deh saya bekerja di satu institusi di STFI paling lama. Oke. Iya, oke. Pak boleh nanya ini nggak Pak? Jadi kita pengen tahu juga nih Pak. Dulu Bapak awalnya tahu farmasi atau berminat sekolah di farmasi itu awalnya gimana sih Pak? Oke, Raffi. Jadi kalau untuk farmasi sendiri sebenarnya saya dari dulu SMA sudah di farmasi sebenarnya. Oke. Jadi setelah lulus SMP saya lanjut ke sekolah menengah farmasi. Oke. Kemudian setelah itu langsung lanjut kuliah. Jadi untuk awal mengenal dunia farmasi itu ya semenjak lulus SMP gitu. Oke. Jadi saya meneruskan ke sekolah menengah farmasi waktu itu gitu. Iya. Oke Pak, ini biasanya pada umumnya nih Pak, ada peran orang tua nggak Pak ya untuk mengarahkan Bapak ke farmasi Pak? Ya, betul. Jadi emang pengaruh orang tua besar sekali sih sebenarnya pas di awal saya berencana untuk melanjutkan pendidikan dari SMP itu apakah mau ke SMA atau ke yang lain gitu. Oke. Sebenarnya dari orang tua ya udah ke farmasi aja. Tujuannya buat apa gitu lanjut ke farmasi, sekolah menengah farmasi kan dulu rencananya sih setelah lulus dari sekolah menengah farmasi inginnya bekerja gitu kan ya sebenarnya. Iya, Pak. Harapannya menjadi tenaga teknis terampil yang emang dipersiapkan untuk bekerja waktu itu. Jadi mungkin orang tua juga sudah berharap ya Pak ya? Iya betul. Harapan besar bagi orang tua. Iya betul. Emang dari orang tua juga emang berharapnya ya udah farmasi aja biar setelah lulus juga bisa bekerja gitu waktu itu. Ya. Berarti SMK-nya langsung ke kejuruan farmasi Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu gimana Pak SMK-nya Pak? Kayak dulu tuh gak ada sekolah menengah kejuruan farmasi sebenarnya pas waktu angkatan saya gitu ya. Iya. Dulu hanya ada sekolah menengah farmasi. Kebetulan di Jawa Barat itu ada 4 sekolah menengah farmasi. Iya Pak. Nah saya masuknya ke sekolah menengah farmasi Yayasan Pendidikan Farmasi jadi SMF, YPF. Mungkin sekarang udah jadi sekolah menengah kejuruan mungkin ya sekarang ya statusnya karena sekolah menengah farmasi di beberapa sih udah berubah menjadi statusnya menjadi sekolah menengah kejuruan mungkin seperti itu ya yang saya tahu gitu. Oke Pak, berarti dari SMK pun itu sudah masuk ke bidang farmasi Pak ya? Iya betul tadi Oke. Lanjut ke S1 apakah kerja dulu atau langsung kuliah ke S1 Pak? Oh gitu, iya makasih Raffi. Jadi kalau setelah lanjut dari SMK itu saya tuh rencananya ingin bekerja. Oke. Cuman tetap peran orang tua juga sebenarnya. Ya peran orang tua kebetulan waktu itu alhamdulillah ada rezeki gitu kan untuk bisa lanjut kuliah. Jadi tidak ada waktu untuk bekerja waktu itu. Maksudnya tuh saya berencana ingin bekerja, cuman karena rekomendasi dari orang tua, mendingan lanjut aja gitu kan untuk ke cita-cita yang lebih tinggi lagi gitu kan. Harapannya sih pingin menjadi apoteker gitu waktu itu. Jadi setelah lulus SMK atau SMF jadi langsung menuju ke jenjang lebih tinggi kuliah di S1 gitu. Oke, dari SMK langsung ke S1 Pak ya? Betul, langsung betul. kuliah apoteker? Iya betul. Di S1 ke apoteker kira-kira bosan nggak sih Pak? Dari lulus S1 langsung masuk ke apoteker profesi? Oh iya. Itu kira-kira ada rasa jenuh atau misalkan gimana gitu Pak? Iya. Ya sebenarnya kan dari SMA juga saya udah bilang farmasi ya, terus lulus kuliah juga ngambil jurusan farmasi lagi, pastinya ada rasa bosan gitu. Iya, betul. Kenapa jurusan farmasi lagi? Karena emang ada tekad mau ingin
menjadi apoteker gitu kan, otomatis ya tetap harus bidang farmasi yang saya geluti. Tapi momen-momen tertentu sih ada rasa bosan juga belajar mengenai itu lagi gitu. Tapi kan kita berkembangnya keilmuan, ya mudah-mudahan dari keilmuan tersebut bisa diaplikasikan nanti ke masyarakat gitu. Jadi targetnya ingin jadi apoteker sih sebenarnya waktu itu. Oke. S1-nya boleh tahu Pak di mana Pak? Oke, S1 saya di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani yang ada di Cimahi. Ya. Kemudian setelah lulus S1 juga saya nggak langsung bekerja. Jadi langsung ngambil profesi apoteker. Kebetulan apotekernya saya di ITB kebetulan. Berarti daerah-daerah Bandung, Cimahi lah. Nah, setelah lulus apoteker nih Pak, itu gimana Pak perjalanan riwayatnya Pak? Oke, setelah lulus apoteker ya? Ya. Oke, setelah lulus apoteker, kemudian saya bekerja waktu itu. Jadi nggak jauh, nggak lama dari lulus apoteker. Tentang berapa bulan ya? 3 bulan mungkin saya menunggu untuk bekerja. Alhamdulillah diterima bekerja di salah satu perusahaan atau industri multinasional yang ada di Jakarta. Waktu itu saya bekerja di PT Pfizer Indonesia. Mungkin produknya sudah banyak mungkinnya beredar di masyarakat gitu kan. Sering. Waktu itu saya keterima di bagian quality assurance. Quality assurance farmasis. Ya mungkin pekerjaannya lebih ke arah pemeriksaan dokumen-dokumen yang sudah dituliskan oleh tim produksi untuk menjamin bahwa si produk itu sudah siap untuk diedarkan di masyarakat, ya didistribusikan. Tuh, tapi jadi di Pfizer setahun waktu itu saya. Setahun. Ya. Setelah setahun, apakah gimana Pak? Oke, setahun di Pfizer, kemudian ada tawaran bekerja lagi, kemudian mungkin sama sih masih di dunia industri juga. Waktu itu saya di Dexa Medica. Tapi bagian di regulatory officer waktu itu, regulatory affair officer. Beda bagian. Kalau di Pfizer itu bagian quality assurance, sedangkan di Dexa Medica itu saya bagian regulatory. Jadi kalau regulatory itu lebih ke arah proses pendaftaran produk. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan izin edar maupun didistribusikan, di mana dokumen tersebut menjadi syarat gitu. Waktu itu ke Badan POM di pendaftaran produknya tersebut gitu. Berarti itu mungkin dua pengalaman yang berbeda Pak ya? Di dua tempat yang. Iya, betul pengalaman yang berbeda karena mungkin beda bagiannya di situ. Waktu itu emang belum tahu arahnya mau kemana gitu kan sebenarnya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, bisa jadi dosen nih gimana Pak? Oh gitu ya. Ya, kalau bercerita sih panjang lebar gitu, tapi secara singkatnya karena nggak tahu sih sebenarnya passion saya itu ke arah mana gitu kan. Udah pengalaman di industri, alhamdulillah sudah tahu proses alur produksi dan segala macam gitu kan. Di bidang regulatori juga sudah tahu bagaimana cara untuk mendapatkan suatu produk gitu kan. Tapi dari situ juga saya ingin merasakan bagaimana sih dunia pendidikan gitu kan. Jadinya saya di situ ada passion juga untuk bagaimana sih ingin mengajar gitu, mengajar mahasiswa. Jadinya ya saya lanjut kuliah ke S2 berarti kan, karena kan syarat untuk menjadi dosen salah satunya itu kan harus lulus S2. Jadi saya memutuskan setelah bekerja di Dexa karena sudah merasa ada pengalaman gitu ya, dengan passion yang lain, mencoba untuk ke dunia pendidikan untuk mengajar. Jadi lanjut ke S2 waktu itu. Oke, kalau S2-nya di mana nih Pak? Oke, S2-nya sama kayak seperti di profesi apoteker, saya mengambil S2 di ITB. 2011 waktu itu, saya tahunnya 2011 di ITB. Kebetulan dengar nih Pak, S2-nya ngambil beasiswa juga Pak? Oh iya betul, Raffi, iya betul. Nah, Pak mungkin teman-teman yang nonton podcast saya juga nih Pak, jadi tips and trick untuk kita misalkan nanti bisa dapat beasiswa, kan pasti banyak nih yang mengidam-idamkan gitu Pak ya. Betul. Itu gimana sih Pak? Ada cara-cara khususnya? Caranya ya Pak. Ya, oke. Jadi S2 saya itu emang direncanakan pinginnya dapat beasiswa gitu kan, karena sayang gitu tidak memanfaatkan fasilitas beasiswa yang disediakan baik itu dari pemerintah maupun dari institusi ataupun dari perusahaan gitu. Waktu itu saya dapat beasiswa dari Kemenristek Dikti yang mungkin sekarang jadi Kemendikbud ya. Beasiswanya beasiswa unggulan kebetulan waktu itu, beasiswa unggulan yang emang dikhususkan untuk calon dosen waktu itu. Kebetulan sekali Pak ya. Iya, kebetulan sekali. Jadi ingin jadi dosen, kebetulan ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa unggulan calon dosen gitu.
Nah, untuk tips dan triksnya, sebenarnya kan beasiswa itu banyak ya sumbernya. Tinggal kita melakukan pencarian, maksudnya tuh apa saja syarat-syarat yang diperlukan. Intinya kalau mencari beasiswa itu kita memenuhi persyaratan tersebut. Beberapa dokumen-dokumen mungkin diperlukan, dokumen A, dokumen B, dokumen C, yaitu harus terpenuhi dokumen tersebut. Kadang ada mungkin orang lain yang ingin mendapatkan beasiswa, tetapi karena ada satu kendala dokumen yang terpenuhi, dia jadi mundur. Bukan niat, itu sayang sekali. Kalau saya itu penuhi dokumen-dokumen yang ada, meskipun agak sulit dokumennya, tapi diusahakan gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan beasiswa sih sebenarnya pertama kita harus mengeksplor jenis beasiswanya itu apa, kemudian persyaratan yang diperlukannya itu apa, coba penuhi persyaratan tersebut, ya insya Allah pastinya bakal keterima beasiswa tersebut. Oke. Ya. Kalau ini Pak, untuk beasiswa itu Pak, kalau masalah IPK nih Pak, oh gitu. Itu harus besar nggak sih Pak, misalkan? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi beberapa sumber beasiswa juga ya ada mempersyaratkan IPK. Ada juga yang mungkin dia lebih ke pengalaman bekerja juga sih sebenarnya. Tapi kalau yang saya kemarin yang beasiswa unggulan sih dengan IPK yang tidak terlalu besar juga masih bisa gitu untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut gitu. Jadi mungkin Pak buat teman-teman nih yang sudah lulus S1 farmasi dan pengen ngambil beasiswa itu tadi ini banget Pak ya tips and triknya. Jadi intinya mah jangan menyerah ya Pak. Jangan menyerah. Jangan ada dokumen agak sulit, coba diusahakan semampu mungkin untuk bisa terpenuhi. Kalau satu dokumen atau dua dokumen jalan terus aja. Jalan terus aja gitu. Waktu dulu juga saya ada terkendala satu dokumen, nggak tahu lupa lagi ya dokumen apa, tapi saya udah usahakan dulu. Ya alhamdulillah gitu. Nah seperti itu sih sebenarnya. Kadang orang malas untuk mendaftar beasiswa itu karena mungkin banyak persyaratan itunya sendiri ya, dokumen yang perlu dipenuhi. Tapi yakin kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi dokumen tersebut, persyaratan tersebut apapun, pasti insya Allah lah dapat gitu. Beasiswanya tersebut. Nah Pak, tadi masalah beasiswanya. Iya betul. Sekarang masalah kuliahnya. Oh kuliahnya. Di S2. Iya. Kadang kan karena kita semua gitu Pak ya, mungkin yang belum tahu S2 itu belum pernah merasakan kuliah S2 itu bagaimana, melihatnya S2 susah nih atau gimana gitu Pak. Bisa kasih gambaran nggak Pak ke teman-teman Pak, dan mungkin and triknya juga Pak supaya sukses gitu untuk kuliah. Oh gitu, iya. Pasca sarjana ya. Betul. Sebenarnya kalau tips and trik tidak hanya S2 juga sih sebenarnya, waktu kita kuliah S1 profesi sama aja sih triknya juga untuk S2. Cuman yang S2 di sini kan kita diistilahkan lebih mandiri lah belajarnya, karena kebanyakan sistem perkuliahannya itu presentasi gitu. Presentasi baik itu presentasi secara individu maupun presentasi secara kelompok. Intinya kalau kita melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 itu kita dituntut untuk lebih belajar mandiri, kemudian mencari beberapa referensi terkait mata kuliah yang kita pelajari. Kalaupun dengan bareng-bareng teman-teman kita, yaitu ada diskusi juga bareng teman kita juga. Jangan lupa ya kita juga koneksi terhadap dosen juga harus baik juga, terutama dosen pembimbing ya. Kalau untuk S2 kan tesis juga tesisnya. Nah seperti itu. Jadi intinya belajar mandiri, kemudian jangan lupa sering diskusi juga bareng teman seangkatan juga di situ. Oke. Pak, ada pesan nggak Pak buat mahasiswa nih yang sekarang mungkin sudah lulus sarjana farmasi, tapi belum wisuda Pak, baru sidang aja. Baru sidang aja. Dan ini saat-saatnya mungkin ada yang bimbang Pak, mau kerja atau mau kuliah pasca sarjana apoteker, atau mau pasca sarjana S2 mungkin Pak ya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak dari Bapak? Oke, kalau pesan-pesannya, kalau untuk menghadapi sidang aja ya, menghadapi sidang pastinya ya kita harus lebih intensif belajar gitu ya, intensif belajar, karena kan kalau sidang itu kita sifatnya komprehensif. Jadi belajar dari awal maupun dari sampai akhir gitu, dari awal semester sampai akhir. Jadi beberapa mata kuliah jadinya harus kita ulang lagi gitu. Tapi kalau untuk sidang sih lebih ke pahami tugas akhirnya itu sendiri. Kan dari skripsi itu kan pastinya berkembang beberapa pertanyaan-pertanyaan. Nah itu yang mungkin harus kita pelajari juga. Kemudian jangan lupa juga kalau untuk menghadapi sidang pastinya
kita minta doa restu Betul. terhadap orang tua, orang-orang terdekat gitu kan, karena itu yang menjadi kekuatan juga. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Iya, nggak bisa dari dipisahkan keberhasilan. dari keberhasilan kita untuk ke studi ya, studi belajar kita. Nah, untuk yang sidang itu ya. Kemudian kalau setelah lulus, sebenarnya kan itu menjadi pilihan masing-masing ya. Iya, Pak. Apakah dia mau melanjutkan pendidikan ataupun bekerja gitu kan, sebenarnya itu pilihan dari setiap masing-masing itu sendiri. Kalaupun melanjutkan pendidikan, misalkan ke profesi apoteker, ya berarti jangan lupa dengan mata kuliah ataupun materi-materi yang sudah dipelajari waktu S1. Karena itu masih terkait juga. Jadi sebagai teori dasar di mana kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut ke jenjang profesi tersebut. Nanti di profesi juga kan ada bidang industri, bidang farmasi klinis, gitu ya, dibagi-bagi lagi bidang apalagi ya, banyak lah di situ. Jadinya pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang sudah pernah dipelajari di S1 harus tetap kita belajar, maksudnya itu harus tetap kita ingat gitu untuk melanjutkan ke profesinya tersebut. Kemudian kalau bekerja juga ya berarti harus sesuai dengan passion kalian ya, bekerjanya itu lebih minatnya ke bidang apa sebenarnya setelah lulus S1 tersebut. Jadi jangan lupa kalau bekerja juga, karena kan itu butuh komitmen dan juga konsistensi dalam bekerja sendiri. Jadi ya harus memaksimalkan dalam hal kesempatan di mana dia itu bekerja gitu kan. Seperti itu sih kalau menurut saya. Sekarang ini Pak, maksudnya selama perjalanan Bapak nih Pak di farmasi sampai sekarang jadi dosen Pak, itu lurus-lurus aja sih Pak? Atau misalkan pernah mengalami, mohon maaf misalnya masa keterpurukan atau gimana gitu Pak? Masa-masa pada saat butuh motivasi, buat motivasi juga mungkin yang sekarang lagi berjuang untuk mengejar gelar sarjana gitu. Iya sama aja sih kayak teman-teman yang lainnya Raffi ya. Jadi dalam masa kita menuntut ilmu tidak selalu lulus gitu. Jadi pernah mengalami hal yang merasa down, merasa terpuruk juga. Gara-gara apa Pak kalau downnya gitu Pak? Mungkin kelihatannya lurus-lurus aja ya Raffi. Tapi enggak kok, sebenarnya saya juga mengalami, mungkin pengalaman juga teman-teman pernah saya alami juga gitu ya. Waktu itu saya kuliah S1, baru semester 1 sebenarnya ya, baru semester 1 ternyata setelah belajar 1 semester IPK saya di bawah 2 gitu. Malah nasib 1 koma gitu ya. Itu pernah Pak saya Iya, saya pernah dapat IPK 1,8 kalau nggak salah. Semester 1 itu benar-benar bikin saya down banget gitu kan, sampai saya cerita ke orang tua pingin tidak melanjutkan untuk kuliah gitu kan, karena merasa kenapa sih kemampuan saya cuma mendapatkan IPK-nya 1,8 gitu ya. Ya mungkin karena beberapa faktor, karena kan mungkin dari SMK farmasi kemudian lanjut kuliah, mungkin lingkungannya baru, proses adaptasinya juga mungkin belum maksimal gitu kan ya. Jadinya saya ngerasa kenapa sih maksudnya tuh dapat 1,8 IPK-nya gitu, merasa down banget waktu itu, sampai ke orang tua nggak mau lanjut kuliah. Cuman ya tetap ada motivasi dari ibu bapak saya waktu itu, katanya nggak apa-apa IPK 1,8 katanya tuh, yang penting ya udah lanjut aja kuliah mah gitu, maksudnya tuh nggak usah dipermasalahin juga. Tapi yang saya tuh ngerasa udah paling kecil gitu IPK-nya waktu itu, ngerasa sedih banget. Ya tapi dengan tekad seperti itu yang dari orang tua, motivasi supaya ya udah jalanin aja. Ternyata di semester 2 targetnya ingin mencapai IPK 3, ternyata melebihin target. Malah jadi 3,6. Jadi alhamdulillah jadi bisa menutupi IP yang semester 1 waktu itu. Jadi yang nilai-nilai yang waktu itu kurang juga di semester 1, ya alhamdulillah ada kesempatan untuk diperbaiki juga. Nah semenjak itu malah alhamdulillah stabil gitu nilainya, kadang turunnya juga dikit gitu, kadang melebihi target juga ya alhamdulillah. Jadi berkat support dari orang tua sih sebenarnya waktu itu. Kalau nggak ada support dari orang tua untuk terus melanjutkan, maksudnya tuh untuk tetap bertahan gitu ya, ya mungkin di semester 1 saya udah putus kuliah gitu waktu itu. Jadi nggak lurus gitu perjalanan saya juga. Tapi
Baik itu S1, S2 juga sama gitu, pastinya ada masa di mana up and down juga sih sebenarnya. Ya, jadi gitu. mungkin buat teman-teman yang selama ini ngeliat Pak Seno mungkin langsung jadi dosen gitu ya. Enggak semuanya juga. butuh proses, Pak. Butuh proses, semuanya juga butuh perjuangan. Jadi mungkin untuk saat ini teman-teman yang sedang berada di posisi terpuruk, jangan pernah menyerah ya. Iya, betul, terus betul. motivasi aja gitu ya. Pak Seno pun gitu ya, seorang Pak Seno pun pernah mengalami gitu Pak ya. Jadi jangan menyerah aja untuk teman. Nah itu baru salah satu, sebenarnya ada beberapa itu juga. Jadi untuk mencapai suatu cita-cita untuk mencapai suatu keinginan, dimana pastinya akan ada suatu halangan, ganjalan seperti itu. Tapi yakin kalau kita bisa menghadapinya, melewati proses tersebut, keinginan kita untuk mencapai cita-cita tersebut insya Allah bisa tercapai gitu. Intinya jangan menyerah aja, tetap semangat terus gitu. Dan doa juga mungkin banyak. Iya betul, kita juga harus libatkan yang di atas ya. Dalam hal proses perjalanan pendidikan kita, proses perjalanan karir kita juga harus tetap libatkan yang di atas, tetap berdoa, dimana mudah-mudahan sih dimudahkan, selalu berdoanya selalu diberikan petunjuk gitu kan dalam hal melewati apa yang kita jalanin seperti itu. Jadi tetap peran yang di atas juga itu yang paling utama gitu ya. Selain support sistem dari yang lainnya, orang tua, orang terdekat, orang terkasih kan bisa juga. Oke, Pak Seno, mohon maaf, ternyata kita sudah di penghujung podcast. Oh gitu, gak kerasa ya? Perbincangan kita kali ini Pak, banyak sekali manfaatnya Pak ya. Ada motivasinya, ada tips beasiswa, ada tips juga untuk sekarang teman-teman yang sedang mempertimbangkan setelah lulus itu mau kemana. Mungkin setelah adanya podcast ini bisa tercerahkan ya. Amin. Itu mungkin sedikit sharing dari saya aja. Mungkin kan setiap orang punya perjalanan beda-beda gitu ya. Jadi bisa diambil posisi positifnya dan juga bisa menjadi bahan referensi juga buat teman-teman podcast trend semuanya di sana gitu ya. Mungkin saya dari host mengucapkan terima kasih Pak. Sama-sama Raffi. Sama-sama Raffi. Semoga jangan kapok Pak ya untuk. Enggak. Karena malahan saya undang pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman podcast trend, karena podcastnya sudah di penghujung acara, langsung saya tutup. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and comment di YouTube STFI. Kalau misalkan kalian punya request nih, dosen STFI siapa yang perlu diundang di podcast ini, silahkan komen di komentar di bawah ini ya. Nah, untuk selanjutnya podcast STFI Creativity. Dadah.